Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Selamat berjumpa di pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya menyapa kita untuk keseluruhannya. Yahoo! Masih kurang semangat? Yahoo! Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan kepada kita mengenai budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan, ya, sebuah kebiasaan yang ada di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai seorang guru maupun peserta didik. Nah, pada kebiasaan apapun budaya positif ini ada di dalamnya makna disiplin positif. Disiplin positif. Ada yang tahu apa pengertian dari disiplin? Ada Bapak Ibu? Ya, saya persilakan. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, betul sekali Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Ya, artinya Bapak Ibu, disiplin itu sesuatu kepatuhan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dimana cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pendidik kita punya tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, ya, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Hal disiplin positif ini saya ingin ada yang memberikan pendapat dulu apa yang dinamakan disiplin positif itu. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta untuk melakukan sesuatu tanpa sebabkan ancaman maupun hukuman. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan sebuah disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, tanpa ada pengaruh dari luar, tanpa ada sogokan dari luar. Ya, itulah tujuan dari disiplin positif. Dalam disiplin positif ini Bapak Ibu, ya, sebagai seorang manusia dia memiliki beberapa kebutuhan, ya, untuk mencapai yang namanya budaya positif itu. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai kebutuhan manusia itu, ya. Ada beberapa kebutuhan manusia. Ada yang bisa memberikan pendapat mengenai? Ya, silakan Bu. Kalau menurut saya di sini beberapa kebutuhan manusia itu yang pertama itu bertahan hidup dan mendapatkan kebebasan. Iya, betul sekali. Ya, bertahan hidup, mendapatkan kebebasan, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan. Itulah beberapa kebutuhan manusia. Dengan kebutuhan manusia ini, ya, manusia memiliki motivasi tersendiri, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dimana kita tahu bersama tadi bahwa kebutuhan manusia ada bertahan hidup, ada dia kasih sayang, ada dia penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Dalam hal itu, maka manusia memiliki motivasi tersendiri di dalam hidup untuk mendapatkan itu, ya, mendapatkan kebutuhan dasar tadi. Maka motivasi merupakan sebuah dorongan yang ada di dalam diri seseorang, ya, dengan sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhannya yang 5 tadi, ya. Jadi silakan dilihat Bapak Ibu di atas, ya, ada beberapa hal perilaku manusia. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan pada siswa, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya pada perilaku ini
disiplin, dia melakukan disiplin itu dengan rasa karena takut, ya, takut dihukum, takut dimarahi, sehingga Bapak Ibu, hukuman yang seperti itu namanya motivasi ekstrinsik yang ada dari luar siswa. Karena dia takut, makanya dia melakukan disiplin, dia patuh pada kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu yang keduanya? Apa Bapak Ibu? Mendapatkan imbalan. Ya, betul sekali. Anak-anak juga akan melakukan sebuah disiplin positif pada saat dia tahu ada imbalan. Oh, saya ingin melakukan melakukan kedisiplinan itu karena nanti saya akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Sehingga hal itu juga merupakan sebuah motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dalam diri seseorang. Namun yang diharapkan sebenarnya adalah kepada peserta didik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yang dimana peserta didik melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yang dimana nilai kebajikan itu adalah merupakan motivasi dari dalam diri peserta didik itu atau motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ada yang tahu Bapak Ibu identitasnya apa? Oh, silakan Bu. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang mana dalamnya terkandung hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan sama seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Artinya yang pertama Bapak Ibu, jika seandainya ada peserta didik melanggar sebuah aturan, maka kadang-kadang kita menghukum anak tersebut karena dia tidak taat pada aturan. Nah, apa akibat dari hukuman yang kita berikan? Ada akibatnya. Yang pertama, kita menyakiti peserta itu. Kemudian ada ketidaknyamanan kepada diri peserta itu. Kemudian murid merasa takut kepada kita. Itu akibat dari hukuman yang kita berikan. Kemudian tadi yang kedua adalah penghargaan. Ini juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana itu pada saat anak tidak mendapatkan penghargaan, maka dia tidak mau melakukan disiplin. Itu dia, artinya tidak efektif dan dapat juga merusak hubungan antara peserta didik dengan Bapak Ibu guru. Kenapa? Pada saat nanti siswa itu tidak mendapat imbalan, ya maka dia tidak mengikuti disiplin yang kita buat. Kemudian bisa saja juga akan merusak hubungan antara teman sebaya. Ya, kenapa bisa merusak hubungan teman? Karena pada saat dia mendapat penghargaan, yang lain tidak mendapatkan penghargaan, maka ada kecemburuan di dalam sana. Nah, kemudian ada beberapa hal juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Artinya pada saat disiplin itu kita berlakukan, dia bisa sukses karena ada beberapa hal yang rekannya. Yang pertama Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pendapat mengenai konsep disiplin dengan identitas sukses? Ya, silakan Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, artinya Bapak Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama, konsekuensi. Di mana konsekuensi ini? Yang pertama, kita harus melaksanakan penguatan jangka pendek. Kemudian, setelah kita memberikan penguatan jangka pendek, kita harus monitoring Bapak Ibu. Ya, kemudian kita harus melaksanakan stimulus respon kepada peserta didik. Kemudian ada restitusinya, yaitu konsep disiplin. Ya, di sana bisa kita mengharapkan ada tanggung jawab dari
perilaku peserta didik. Kemudian kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang sehingga dapat membentuk murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam hal itu ada beberapa konsep disiplin, yaitu pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, saya akan memberitahukan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari pengertian restitusi. Nah, dari pengertian yang sudah saya paparkan, ada yang bisa memberikan ciri-ciri restitusinya? Ada Bapak Ibu ciri-ciri restitusi? Ya, silakan Ibu. Belajar dari kesalahan, Ya, belajar dari bisa kesalahan. memperbaiki hubungan. Ya, bisa memperbaiki hubungan. Ciri-ciri yang lain Bapak Ibu dari komisi Bapak dulu. Ada? Ya, silakan Pak. Tawaran bukan paksaan. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Dan fokus pada solusi. Iya, fokus dalam solusi. Ya, itu tadi beberapa ciri-ciri restitusinya Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama tadi bukan menebus kesalahan. Kemudian bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, artinya kita mengajak peserta didik itu supaya dari kesalahan yang sudah dia buat dia bisa belajar. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan antara satu yang dengan yang lain. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, ya, mencari solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, dari beberapa contoh dan beberapa hal yang sudah saya sampaikan, maka saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Ya, siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan bersama tadi, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Apa itu hukuman pada saat nanti seandainya siswa tersebut terlambat datang ke sekolah? Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan dalam porsi hukuman, memberikan hukuman kepada siswa apa? Saya Ya, silakan Bu. memberikan hukuman kepada siswa dengan siswa berlari mengelilingi lapangan. Iya, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ya, silakan Bu. Kalau saya siswa yang terlambat Terlambat. itu disuruh membersihkan toilet. Iya, membersihkan toilet. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Pak. Siswa berlari di lapangan. Iya, siswa berlari mengelilingi lapangan. Itu adalah step hukuman Bapak Ibu yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kita suruh anak-anak pada saat dia tidak pada saat dia tidak disiplin waktu, yaitu datang ke sekolah, kita suruh dia bernyanyi, kita suruh dia membersihkan toilet, kita suruh dia mengelilingi lapangan. Ya, itu adalah merupakan hukuman yang mengakibatkan nanti anak tersebut itu merasa takut kepada kita, sehingga dengan rasanya itu dia melakukan kedisiplinan itu secara terpaksa. Nah, dengan konsekuensi Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan contoh dengan konsekuensi? Saya Bu. Iya, ada dua orang ini. Ya, silakan Pak Agus. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau guru tegas itu bisa mengakibatkan siswa menghormati peraturan sekolah. Iya, yang kedua Bapak ada? Ada. Tidak ada pengulangan penjelasan materi dan ya Tidak ada pengulangan. tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal. Iya, betul Bapak Ibu. Ya, jika seandainya kita kasih konsekuensi kepada anak yang terlambat, ya bisa jadi pada saat
penjelasan kepadanya, maka dia bisa ada hal-hal yang dia dapatkan, yaitu dia akan tertinggal dari beberapa materi yang disampaikan di dalam kelas. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu dia kalau seandainya konsekuensi. Namun apa dia itu restitusi? Ya, ada yang bisa memberikan contoh, Bapak Ibu? Ada Bu. Iya. Contohnya apa, Bu? Apa yang dilakukan guru? Contoh restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Iya. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Ada Bu. Iya, silakan Bu. Restitusi dalam masalah siswa sering terlambat ini yaitu guru menanyakan dan meyakinkan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ya, yang pertama boleh kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama, pada saat anak-anak itu terlambat, yang pertama dulu kita menanyakan apakah masih ingat dengan keyakinan kelas. Memang mirip dia dengan peraturan, namun keyakinan kelas itu adalah merupakan sebuah kesepakatan. Ya, kita tanyakan dulu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Pada saat guru terbuka dengan peserta didik, maka siswa juga akan menghormati kita sebagai seorang guru. Ya. Nah, dalam kehidupan manusia Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ya patut memiliki beberapa posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, saya akan mencoba memberikan, tadi sudah saya berikan sebagai penghukum. Ada contohnya tadi, ya, di mana seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, sama seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Ibu tadi. Ya, kita suruh dia membersihkan toilet, kita suruh dia berlari di lapangan. Ya, itu mengakibatkan ada yang kita korbankan, yaitu peserta didik. Ya, dia merasa takut kepada kita. Nah, kemudian apa dia lagi membuat orang merasa bersalah. Ada yang bisa memberikan pendapat? Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, betul sekali. Bagaimana cara kita ya memberikan sebuah pemaparan kepada peserta didik itu bahwa hal yang dilakukannya adalah salah, maka kita memberikannya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang ramah, sehingga anak-anak itu bisa mengerti apa yang ingin kita harapkan. Kemudian sebagai teman, guru juga wajib menjadi seorang teman bagi peserta didik. Ya, artinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, monitor sebagai monitor atau pemantau. Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan pendapat sebagai monitor atau pemantau? Iya, Bapak PM ya. Ya, silakan Pak. Baik, sebagai monitor atau pemantau itu bisa menjadi memonitor, berarti kita mengawasi siswa. Ya, betul sekali. Ya, mengawasi itu dia sebagai pemantau ya, mengawasi gerak-gerik peserta didik sehingga kita bisa mendapatkan beberapa hal yang memang menjadi sebuah tujuan kita. Nah, hal yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer ini merupakan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Ya, di mana manajer ini merupakan sebagai seorang mentor. Ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, dari 5 posisi
silakan Bapak Ibu memberikan sebuah pendapat dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Ya, ada tadi kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Mana posisi kontrol yang pas untuk kita sebagai seorang guru? Posisi mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Iya, sebagai manajer. Kenapa harus sebagai manajer? Karena kita akan menjadi mentor bagi peserta didik, menjadi pamong yang mencari solusi yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi dari kasus-kasus tersebut Bapak Ibu, kita bisa memberikan sebuah kesimpulan, ya, dari hal yang sudah kita pelajari tadi. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu dari hal yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif ini? Ya, silakan Pak. Ya, dari penjelasan dari awal sampai sekarang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pemom atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Saya menginginkan ada plus dulu. Ya, kelihatannya artinya Bapak Ibu sudah betul-betul menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kalau kita menyimpulkan bahwa budaya positif itu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita memiliki standar, ya, yang dimana tadi kita diwajibkan menjadi seorang manajer, ya, yang mampu menjadi pamong kepada siswa. Yang dimana pamong itu yaitu menuntun siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga, yaitu kita sebagai seorang guru wajib menjadi seorang pamong kepada siswa, menuntunnya ke arah yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak bisa hidup bahagia berdampingan dengan kita, dan di lingkungan kita juga bisa kita budayakan yang namanya budaya positif. Jadi demikianlah Bapak Ibu yang sudah saya paparkan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian waktunya. Semoga jauh ke depan kita lebih sukses lagi, dan besar harapan saya Bapak Ibu, apa yang sudah kita dengarkan hari ini kita bisa melakukan aksi nyata, ya, kepada anak-anak, ya, sesuai dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Mas, kalau sebelum saya tutup Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham. Baik, terima kasih. Kalau sudah pas berarti semuanya sudah jelas. Ya, jadi demikianlah pemaparan dan pembahasan yang sudah saya lakukan pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menyapa kita kembali. Yahoo Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, tepuk tangan.